Bismillahirrahmanirrahim. Penanya berkata, Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga, amin. Mohon bimbingannya Ustadz, jika merasa kecewa terhadap sesuatu, bagaimana agar hati tidak dikuasai oleh amarah dan hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan? Yang pertama adalah perkuat keimanan terhadap takdir. Ya, sadari dan yakini bahwa seluruh perkara yang baik dan buruk itu berada di bawah takdir Allah dan kehendak Allah. Sehingga ketika kita menyadari itu, apapun yang menimpa kita, apapun yang kita dapatkan, na'am, dalam kondisi apapun kita, maka kita akan lapang dada, tidak akan kecewa. Karena seorang hamba tidak mungkin kecewa dengan keputusan Rabbnya. Jelas ya? Iya. Kecewa terhadap seseorang mungkin saja, tidak ada orang yang bisa luput daripadanya, tapi tidak menjatuhkan dia kepada hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang lebih jelek lagi. Kenapa? Karena dia sadar bahwa itu adalah ketentuan Allah. Nah, ingat ikhwani fillah, disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita, hamba ini, dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Tapi dari sekian banyak macam ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita, garis besarnya itu terbagi dua saja. Secara garis besar hanya terbagi dua. Apa itu? Yang pertama, ada ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada kita secara langsung, seperti penyakit, kecelakaan, kekurangan harta, kekurangan makanan dan minuman, bencana alam. Nah, itu apa? Kejelekan atau ujian dan cobaan yang Allah langsung timpakan kepada kita, ya. Dalam kondisi ini orang merasa berat. Awal kali mereka mendapatkan ujian dan cobaan itu, pada benturan yang pertama, ya, kekecewaan ada, sedih ada, ya, tapi lambat laun akan hilang, ya. Kenapa? Karena dia yakin ini takdir Allah. Tidak ada yang bisa berlepas kalau Allah yang menginginkannya. Nah, yang kedua ini yang berat. Apa itu? Ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepada seorang hamba melalui orang lain, melalui tangan saudaranya, melalui tangan keluarganya sendiri, bahkan melalui pasangannya sendiri. Ini yang berat. Kalau kita tidak sadari bahwa ini adalah ujian dan cobaan dari Allah, takdir dan ketetapan Allah, ini yang biasa menjadikan orang cepat-cepat dimasukkan di rumah sakit jiwa. Dan ini yang akan menimbulkan amarah yang besar di dalam dirinya. Kenapa? Karena asal dari tabiat manusia itu adalah apa? Hubbul intiqam, senang untuk membalas. Kalau saya dicubit, harus saya pukul. Kalau saya dipukul, saya harus tendang. Begitu ya? Iya. Bahkan bukan hanya dibalas dengan setimpal, harus lebih dari itu. Kan begitu? Iya. Tapi ingat jamaah sekalian, kalau kita sadari bahwa ini adalah ujian dan ketetapan dari Allah, tapi melalui tangan orang lain, ya, maka insya Allah kita akan terima dengan lapang dada. Begitu ya? Ya, kita akan terima dengan lapang dada. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami akan menjadikan antara satu, ya, di antara kalian terhadap yang lainnya sebagai fitnah, ujian dan cobaan terhadap yang lain. Yang tujuannya, target utamanya adalah atasbirun, apakah kalian mampu untuk bersabar? Kalau antum faham ini, insya Allah antum akan lapang dada dengan semua ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu yang pertama yang harus dilakukan, ya.
perkuat keimanan terhadap takdir. Kemudian ya, yang kedua, banyak-banyak berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan. Ya, karena terkadang kita beriman terhadap takdir, yakin itu adalah takdir Allah, tapi dikuasai oleh syaitan dan dikuasai oleh hawa nafsu kita. Ya, dikuasai oleh hawa nafsu kita. Maka banyak-banyak berlindung kepada Allah. Ya. Ketika dia marah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua orang sahabatnya sementara bertengkar hebat, ya, adu mulut, ya, belum adu jotos, baru adu mulut, bertengkar hebat, sampai kata perawi hadis ini, hatta marrat wajhahuma wantafakhat audajuh, sampai wajah keduanya itu sudah merah dan emosinya sudah memuncak. Ya. Nabi lihat keduanya bertengkar. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhuma ma yajid. Sungguh saya mengetahui satu kalimat yang jikalau seandainya kalimat ini dia baca, keduanya itu akan hilang. Ya, akan hilang dari keduanya apa? Emosi mereka. Ya. Kenapa? Karena itu adalah bisikan syaitan. Ya. Apa itu? Kata Nabi, "Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid." Seandainya dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang amarahnya, hilang emosinya. Ini adalah apa? Trik, ya, resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memiliki amarah. Terlebih lagi kalau dia punya amarah yang tidak terkendali. Ya, biasanya ini emosi yang tidak terkendali itu ada masalah. Nah, di dalam jiwanya. Oleh karena itu hendaklah dia banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari godaan syaitan. Tayyib, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.